Kalau tobat sambal, pernah nggak sih lo denger istilah itu? Enggak. Baru dengar. Nggak pernah. Tahu. Tobat sambal pernah dengar kayaknya. Tobat sambal pernah. Kalau itu belum pernah sih, tobat sambal. Tobat sambal belum pernah sih ya. Belum pernah. Belum pernah. Pernah. Apa sih artinya? Tobat sementara. Kayak cuman gimana ya? Detik berlakunya tuh nggak lama. Sekarang tobat, besoknya enggak, kayak gitu kan. Kalau saat ini tobat, besoknya enggak, kambuh lagi gitu, ngelakuin lagi. Dia misalkan kayak ngelakuin satu kesalahan nih, dia ngerasa kapok, cuma nanti diulangin lagi sama dia. Pak Ustadz, tanggapan Pak Ustadz tentang orang-orang yang bertaubat, tapi tobatnya tobat sambal. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat Merdeka, sebagai manusia, kita tentu tidak luput dari yang namanya dosa, salah, atau lupa. Karena al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Namun kata Nabi, setiap Bani Adam itu bersalah. Akan tetapi yang paling baik adalah orang yang bertaubat. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Orang yang bersalah yang paling baik itu adalah orang yang bertaubat. Ada sebuah kisah dalam hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim. Hadis ini sangat panjang. Rasulullah SAW menceritakan bahwa pada masa dahulu ada seseorang sebelum kalian. Orangnya ini begal, preman. Dosanya nggak tanggung-tanggung. Dia sudah membunuh 99 orang. Masya Allah. Akan tetapi di dalam hatinya itu terbesit. Ada rasa ketakutan akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia ingin taubat. Maka dia pun mendatangi salah seorang rahib, pemuka agama di kampungnya. Dia bertanya, "Wahai rahib, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah masih terbuka pintu taubat untukku?" Apa yang dikatakan oleh rahib? Dia menjawab, "Tidak ada taubat untukmu. Dosamu sangat besar." Kecewa dengan jawaban rahib itu, apa yang dilakukan oleh si begal tadi? Dia mencabut pedangnya dan kemudian menggenapkan dosanya itu dengan membunuh 100 orang. Na'udzubillah. Dia pun kembali berjalan. Akan tetapi masih muncul dalam hatinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keinginan untuk bertaubat. Maka dia pun berjalan kembali dan menanyakan kepada orang lain. Diketemukanlah dia dengan seorang alim. Dia pun bertanya hal yang sama dengan rahib yang dia ketemui di waktu sebelumnya. "Saya sudah membunuh 100 orang. Apakah masih ada pintu taubat untukku?" Apa jawaban alim? Si alim ini menjawab, "Tentu tidak ada yang mampu menutup pintu taubat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu taubat untukmu masih begitu terbuka. Rahmat Allah begitu luas. Ampunan Allah begitu besar. Maka tidak ada yang menghalangi taubatmu." Maka kemudian sang alim ini memberi saran kepada si begal tadi. "Jika kamu ingin bertobat, kamu pergi ke desa sana. Tinggalkan desamu yang lama karena di situ banyak maksiat. Pergi ke desa tersebut, ibadah bersama mereka karena mereka ahli ibadah." Maka si begal ini mengikuti saran dari sang alim. Dia pun berjalan. Keluar dari desanya menuju desa yang dituju. Di tengah perjalanan, Allah menakdirkan nyawa si begal ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia pun meninggal di dalam perjalanan. Maka datanglah 2 malaikat. Yang satu malaikat rahmat, yang satu malaikat azab.
Malaikat rahmat ini ingin membawa dia karena dia sudah ada keinginan untuk bertobat. Sementara malaikat azab, dia mengatakan bahwa orang ini nggak pernah melakukan amal kebaikan sedikit pun. Mengapa harus engkau bawa? Saya yang akan membawanya dia. Kedua malaikat ini berdebat. Sampai tidak ada yang mau mengalah. Maka datanglah malaikat yang ketiga. Yang kemudian menjadi penengah bagi dua malaikat ini. Dia menyarankan, coba ukur jarak mana yang paling dekat. Apakah desa yang dia tinggalkan atau desa yang akan dia tuju tempat dia bertobat. Keduanya pun mengukur. Dan ternyata jarak tempat dia meninggal dengan desa yang akan dia tuju untuk bertobat itu lebih dekat dibandingkan desa yang dia tinggalkan. Akhirnya apa? Malaikat rahmatlah yang membawa arwah jasad si begal ini. Sahabat merdeka, menurut Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam bukunya Sahihul Qasas Nabawi, kisah tersebut menunjukkan kepada kita bahwa pintu harapan taubat itu terbuka lebar. Bagi siapapun yang telah berlaku maksiat, pintu taubat selalu terbuka. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Az-Zumar ayat 53. Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa atas rahmat Allah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Mengapa? Karena innallaha yaghfirudz dzunub. Allah itu mengampuni dosa-dosa kalian. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah juga selain Maha Pengampun, Dia juga Maha Penyayang. Ini adalah taubat yang sesungguhnya, bukan taubat sambal. Apa itu taubat sambal? Tidak sungguh-sungguh seperti halnya begal tadi. Dia sekarang berlaku maksiat, kemudian ada muncul penyesalan. Dia bertobat. Tapi lupa, seperti halnya sambal. Dia merasakan pedas. Taubat dia makan sambal karena merasakan pedasnya. Tapi kemudian lupa besoknya bahwa sambal yang ia makan itu pedas. Dia lupa bahwa sebelumnya dia telah melaksanakan maksiat dan taubat. Lalu dia melakukan maksiat kembali. Hingga pada akhirnya kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Apakah pagi ini atau siang ini atau hingga nanti malam. Jangan sampai malaikat Israel datang menjemput kita sementara kita dalam bergelimang maksiat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka sebaiknya lakukan taubat nasuha, yaitu taubat yang sesungguhnya, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali apa yang telah dilakukan dan kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Berkomitmen tidak akan mengulanginya kembali. Dan jika dosa kita itu menyangkut orang lain, maka kita harus meminta maaf, meminta ridho dari orang lain. Tidak cukup pada Allah, tapi meminta maaf juga dengan orang lain. Wallahu a'lam bishawab.